Kita sudah sering berdoa, tetapi doa kita malah tidak dijawab oleh Tuhan. Kira-kira apa yang salah, saudara? Kita akan temukan jawabannya dalam firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Allah. Apalagi ketika kami akan belajar tentang firman-Mu di dalam Alkitab ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kebenaran-Mu ini akan kami pahami, bahkan pun dapat kami lakukan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini sambil mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita baca bersama dalam Yakobus 4, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, biasanya kita berpikir cukup dengan berdoa, maka apa saja yang kita inginkan dapat kita nikmati dalam hidup ini. Apapun keinginannya, bagaimanapun caranya, rasa-rasanya Tuhan tetap akan menjawab. Namun saudara, firman Tuhan di saat ini bilang, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa, apa maksudnya? Saudara, kita akan salah berdoa ketika kita mendoakan sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan kita pribadi. Ketika kita hanya ingin memuaskan nafsu di dalam diri. Kita berdoa, kita salah berdoa jikalau kita tidak memikirkan apa yang kita doakan berpengaruh baik kepada orang lain atau tidak. Karena sebenarnya kalau kita mau berdoa itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang betul-betul kita butuhkan. Karena kalau bicara soal memenuhi hawa nafsu, saudara, hawa nafsu kita tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kalau kita berdoa untuk memenuhi hawa nafsu itu, maka ketidakpuasanlah yang akan kita terima. Kita akan merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa melihat potensi dalam diri. Kita tidak akan pernah bisa melihat kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita berusaha untuk mengejar segala sesuatu, apalagi kalau itu di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus selalu berusaha untuk berdoa yang terbaik untuk hidup kita, bahkan juga orang lain. Dalam doa, kita mendoakan supaya orang-orang bisa menerima kebaikan daripada Tuhan. Bukan hanya segala sesuatu berorientasi kepada diri pribadi. Karena kita dipanggil untuk hidup, bukan hanya hidup bagi diri sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, saudara, dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh merenungkannya bersama-sama. Kami yakini bahwa firman-Mu ini menjadi kekuatan terbaik dalam hidup kami. Agar kami bisa melawan setiap keinginan daging kami yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Apalagi ketika kami memaksakan doa kami untuk terkabulkan, padahal yang kami doakan itu semua tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami semua ya Tuhan Yesus untuk menjadi umat yang taat berdoa kepada Tuhan, yang selalu setia mencari Tuhan. Dan kami sangat yakin ketika kami melibatkan Tuhan dalam segala hal, maka Engkau yang akan menjaga, memelihara, dan juga memberkati hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami bawa doa ini sambil mengucap syukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.